Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Senang ketemu dengan saudara setiap jam 5 pagi. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah. Berkati semua kru dan tim Menara Doa Pagi. Kuduskan, sucikan, urapi, layakkan. Berkati semua jemaat yang menyaksikan dimanapun berada tayangan ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dengan iman bersama-sama kita nyanyikan dari awal. Ini pujian kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
sembah Tuhan. Segenap hidup kami, hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah penyembahan. Segenap hidup kami, kami persembahkan, kami persembahkan. Segenap hidup hanyalah bagimu. Pakailah Tuhan seluruh hidup kami. Pakailah Tuhan, pakailah Tuhan. Segenap hidup kami adalah penyembahan. Segenap hidup kami bagimu Tuhan. Pakailah Tuhan, pakailah Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Sebab kasih-Mu berlimpah bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang kami sembah sepanjang hidup kami ya Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siapkan firman-Mu, kami dengar ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus, firman-Mu mengubah hidup kami, menguatkan, memberkati kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita diberkati dengan tema doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Tulis dalam kolom, doa orang benar sangat besar kuasanya.
Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Penting sebelum berdoa mengaku dosa. Penting. Kalau kita ada dosa, kita berdoa, akui dulu dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Apalagi minta doa mujizat kesembuhan, pengakuan dosa. Mana tahu ada sakit hati, tidak enak dengan orang lain, kepahitan, geram, benci, pertikaian. Akui. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Berarti tidak semua orang berdoa besar kuasanya. Tidak. Hanya doa orang yang benar. Jadi kalau saya hidup salah, hidup dalam kenajisan, hidup di dalam kebohongan, hidup di dalam sakit hati dan lainnya, saya berdoa, maka doaku gak ada artinya. Doaku gak ada artinya. Saudara jangan salah mengerti. Bukan berarti kalau aku jahat Tuhan gak terima. Tuhan terima. Kalau aku datang mengaku dosa, aku orang yang penjina, penjudi, alkohol, narkoba, kejahatan lain yang saya lakukan contoh, maka Tuhan mengampuni saya. Tapi kalau saya bermain-main dengan doa, saya terus melakukan dosa perzinahan, saya melakukan dosa kebohongan, ketamakan, dengki, iri hati, dendam. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, doa kita tidak punya kuasa. Doa kita tidak punya kuasa. Makanya penting sekali bagaimana doa kita supaya punya kuasa. Kita belajar, saudara, yang pertama meninggalkan dosa. Penting sekali, meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa dalam kitab Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat kedua bilang begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi segala kejahatan saya membuat saya terpisah dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak menerima saya, tapi kejahatan itu membuat saya dengan Tuhan ada sekat, kejahatan, dosa. Kalau ini enggak diangkat, saya enggak bertemu dengan Tuhan. Dan dia tidak mendengar doaku. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa orang berdosa, tidak, jangan. Orang berdosa kalau mengaku dosa, meninggalkan dosa, dan dia mau berdoa, Tuhan dengar. Tapi kalau dia berdoa terus buat dosa, ini yang salah. Dia melayani Tuhan, dia khotbah, terus berbuat dosa, ini yang salah. Ini yang tidak didengar Tuhan. Karena dia mempermainkan Tuhan. Karena dia mencobai Tuhan. Saudara yang saya kasihi, poin pertama, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ini cerita Daud. Raja Daud. Tuhan tahu hati Daud. Kalau ada niat jahat, maka Tuhan tidak mendengar doanya. Yang paling Tuhan lihat hati kita. Motivasi hati kita. Saya khotbah, Bapak Ibu kan melihatnya baik. Karena Bapak lihat saya, Ibu lihat saya khotbah. Tapi Tuhan tidak melihat penampilanku, kata-kataku tidak. Tuhan melihat hatiku, niatku, motivasiku apa khotbah. Bisakah pendeta motivasinya terkenal? Bisa. Bisakah pendeta motivasinya supaya banyak uang? Bisa. Bisa. Dan kalau itu saya lakukan, maka doaku tidak didengar Tuhan. Hatiku harus tahir. Hatiku harus bersih, hatiku harus benar. Kalau aku berbuat salah, ya sudah mengaku dosa. 1 Yohanes 1:9, jikalau engkau mengaku dosa, Ia Allah yang setia yang adil akan menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatanmu. Jadi saya nggak sempurna. Kalau saya berbuat dosa, ada nggak sakit hati dengan orang, cepat-cepat saya ampuni. Cepat-cepat saya mengaku dosa. Atau pikiranku najis atau yang salah, cepat-cepat saya berkata Tuhan ampuni aku. Dan aku alihkan pikiranku kepada yang kudus, yang suci. Ini yang banyak terjadi di gereja.
Melayani tapi dosa jalan terus. Pornografi jalan terus. Kebohongan jalan terus. Sakit hati jalan terus. Iri hati jalan terus. Benci, dendam, geram jalan terus. Ini disebut orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar. Orang yang benar, orang yang seturut firman Allah. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi dia mau terus berjalan dalam firman Allah. Saya tidak berkata saya sempurna, tapi saya tahu ketika saya punya kekurangan, saya minta ampun sama Tuhan. Ketika ada kesalahan, saya minta ampun sama Tuhan. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Ayatnya jelas. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Bapak Ibu, berat memang mengampuni. Tapi ampunilah yang menyakitimu. Ampunilah pasanganmu. Ampunilah anak-anakmu, mertuamu, iparmu, tetanggamu, teman gereja, teman kerja, lingkungan. Ampunilah. Ada kalanya sakit yang kita rasakan sangat sakit. Tapi mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Ibu gak sanggup, betul. Minta Roh Kudus memampukan ibu. Minta Tuhan menolong ibu. Bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Mampukan aku untuk mengampuni musuhku. Mampukan aku mengampuni orang yang menyakiti aku. Mampukan aku mengampuni pasanganku yang melukai aku bertahun-tahun. Yang mengecewakan aku. Mampukan aku mengampuni masa laluku. Orang tuaku atau abangku yang menyakiti aku masa kecilku. Mampukan aku melepaskan pengampunan dengan masa lalu. Sehingga Bapak Ibu berdamai dengan hidupmu. Saudara, lihat contoh Saul. Saul sebelum dia jatuh dalam dosa. Dia berdoa, didengar Tuhan. Urapan Tuhan, jawaban doa. Tapi setelah dia melanggar perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh untuk mengambil semua barang-barang harta lawannya, orang-orang Filistin. Tapi dia tidak mau mengambilnya. Ada yang ditinggalkannya domba-domba yang tambun. Dia tinggalkan, dia berpikir sayang. Tuhan marah. Dan sejak itu dosa membuat dia tidak diurapi Tuhan. Dosa membuat dia tidak mengalami pengurapan Tuhan. Aku berdoa, Bapak Ibu, akuilah dosamu. Kalau ada kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu mana tahu pernah berzina, berselingkuh, minta ampun sama Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau saudara berbuat benar, Tuhan di pihak saudara. Kalau engkau berbuat jahat, Tuhan menentang saudara. Saudara, koreksi hatimu. Kalau ada dosa, akui, tinggalkan. Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tetap pertahankan jujur, tetap jadilah orang tulus. Karena Tuhan akan membela engkau, menyertai engkau. Tapi orang yang curang akan hancur. Orang yang berkhianat akan rusak masa depannya. Saudara yang saya kasihi, yang kedua adalah biarlah hati saudara bersih. Inilah doa Daud, Mazmur 51 ayat yang ke-12, Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Inilah doa kita hari ini. Jadikanlah hatiku tahir, bersih. Mana tahu di hati kita ada benci, dendam, iri hati, menyimpan kemarahan. Ampunilah. Atau berbohong atau apapun kesalahanmu, akuilah. Sehingga hatimu tahir. Sebagaimana Raja Daud meminta kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus,
Jadikanlah hati kami tahir. Jadikanlah hati kami bersih. Hidup benar dalam kekudusan Tuhan. Kami tinggalkan dosa-dosa. Ampunilah dosa kesalahan kami. Ampunilah segala pelanggaran yang pernah kami lakukan. Biarlah kami hidup lurus di jalan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah hati kami bersih, tahir, suci, karena darah-Mu menguduskan kami. Kami tinggalkan segala dosa. Kami tinggalkan segala pelanggaran masa lalu kami. Kami mau hidup benar di mata Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Hamba-Mu berdoa bagi mereka jemaat yang mungkin ada sakit. Jamalah dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman, tompangkan tangan kananmu di bagian tempat yang sakit. Terimalah mujizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, alamilah mujizat kesembuhan dari Tuhan. Bagi engkau yang mengalami kesusahan ekonomi keuangan, Tuhan tolong supaya ekonomi keuangan mereka dipulihkan. Tuhan beri hikmat. Bagi mereka yang terpuruk masalah keluarga, Tuhan mampukan bangkit dan ada kuasa mujizat pemulihan keluarga. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.